Halo teman-teman kelas retorika yang terkasih, apa kabar semua? Mudah-mudahan kalian sehat, tetap semangat untuk menjalani masa formatio, masa pembinaan di Seminari Diaspora yang mungkin agak sedikit asing untuk kalian jalani. Teman-teman yang terkasih, pertama-tama saya mengucapkan selamat datang untuk kelas retorika, baik itu kelas retorika yang lama, retorika A maupun kelas retorika B, kelas retorika baru. Selamat datang di kelas retorika ini. Kalian sudah menginjakkan kaki di kelas retorika, artinya kalian sudah sedikit di atas dari kelas SMA, atau kita katakan mungkin bisa kita sebut kalian sebenarnya sudah mirip-mirip seperti kuliah pada umumnya. Maka nanti akan saya sebut bahwa mata pelajaran ini mata kuliah begitu, biar rasanya lebih nyaman bahwa kalian memang benar-benar sudah lulus dari SMA dan siap untuk kuliah. Meski kuliah yang sesungguhnya nanti akan kalian jalani di skolastik ataupun di sekolah tinggi, dimanapun nanti kalian memilih. Nah, selamat datang juga untuk kalian di kelas saya. Saya Romo Miki. Sekali lagi saya memperkenalkan diri, dan di sini saya dipercaya untuk mengampu dua mata kuliah di kelas retorika ini. Yang pertama itu kitab suci. Ini sudah sejak tahun lalu saya sudah dipercaya untuk menggantikan Romo Ongko mengajar kitab suci ini. Lalu yang kedua nanti saya juga mengajar di kelas sejarah gereja. Ini sangat baru bagi saya. Apa saja nanti yang akan kita pelajari bersama? Oke, kita lihat di mata kuliah sejarah gereja. Nah, untuk hari ini kita akan perkenalan dulu sebenarnya ya. Memperkenalkan diri ataupun memperkenalkan mata kuliah apa yang sebenarnya mau kita pelajari selama satu semester ke depan. Mudah-mudahan daring ini hanya satu semester ini, sehingga semester berikutnya kita bisa tatap muka sehingga lebih efektif dan efisien dalam penyampaian materi-materi yang akan diajarkan kepada kita semua. Nah, pada bagian atau pertemuan yang pertama ini, dalam video pembelajaran yang pertama ini, sekali lagi ini sifatnya hanya mengantar, memperkenalkan apa-apa saja nanti yang akan kita pelajari bersama. Jadi masih ya dibilang santai lah begitu. Hanya melihat silabus saja, lalu apa yang bisa kita buat selama satu semester untuk nilai-nilai kita. Seperti itu. Nah, yang pertama perkenalan dulu. Apa persisnya yang mau kita pelajari selama satu semester ini? Tidak lain adalah di sini sudah ada di layar ini ya. Pengantar kitab suci Perjanjian Lama. Jadi pada semester ini nanti kita akan membahas tentang pengantar kitab suci ke dalam dunia Perjanjian Lama. Baru semester depan, itu biasanya mulai Januari. Nah, itu nanti kita baru masuk ke pengantar kitab suci ke dalam Perjanjian Baru. Namanya pengantar, ingat ya, pengantar artinya yang kita pelajari itu ya hanya kulitnya, sisi luar atau justru dasarnya. Tidak secara detail, tidak menyeluruh, tetapi sungguh-sungguh ya yang kita pelajari ya bagian dasar, hal-hal umum tentang dunia kitab suci Perjanjian Lama itu apa saja. Tentu kenapa kita tidak mendetail, karena banyak hal, tentunya keterbatasan waktu, keterbatasan kapasitas, atau kitab suci kita yang terlalu kaya, yang sungguh sangat kaya, sehingga tidak mungkin kita mempelajari secara detail kitab suci itu satu kitab per satu kitab, lalu kita bisa
begitu fasih atau begitu mengerti, begitu paham dari masing-masing kitab. Itu tidak mungkin. Sekali lagi karena begitu kayanya kitab suci kita, sehingga ya kita hanya bisa mempelajari hal-hal yang umum, hal-hal yang mendasar dari dunia perjanjian lama. Nah, apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan? Yakni ini silabusnya. Mudah-mudahan terlihat dengan jelas ya. Mudah-mudahan terlihat dengan jelas. Nah, yang akan kita pelajari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin ini selama 1 semester ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami, kita mengerti 6 poin ini, sehingga ini menjadi bekal ketika nanti kalian melanjutkan pendidikan di sekolah tinggi atau di skolastik atau dimanapun. Nah, ini menjadi dasar sehingga kita nanti tidak begitu kaku ketika kita masuk benar-benar pada kuliah yang sesungguhnya dengan dosen yang lebih mengerti tentunya daripada saya. Yang pertama, bagian pertama itu mengenal kitab suci dan pengarang. Di bagian pertama nanti kita akan melihat kitab suci itu apa, lalu mungkin pengertiannya seperti apa, lalu juga pengarangnya siapa, dimulai dari kitab Kejadian sampai nanti dalam dunia perjanjian baru di semester depan, itu akan kita lihat kitab suci itu dan pengarangnya. Lalu yang bagian kedua itu tentang kanon dan kanonisasi kitab suci. Mungkin kalian pernah mendengar atau juga mungkin ada yang belum pernah mendengar sama sekali istilah ini, kanon dan kanonisasi. Apa itu kanon, apa itu kanonisasi kitab suci? Nah, secara singkat saja saya jelaskan bahwa kanon atau kanonisasi itu adalah proses memasukkan tulisan-tulisan ke dalam kitab suci. Nah, bagaimana prosesnya? Atau tolok ukurnya apa sehingga tulisan itu bisa dimasukkan ke dalam kitab suci kita yang sudah tersusun begitu rapi, yang sering kita pakai, kita baca bersama dalam setiap permenungan-permenungan. Lalu bagian yang ketiga itu proto dan deuterokanonika. Proto itu yang terdahulu atau yang pertama, yang utama, lalu deutero itu yang berikutnya atau yang kedua. Nah, di sini ada muncul lagi istilah yang kurang lebih mirip kanon, kanonisasi, kanonika. Nah, mungkin kalian pernah mendengar atau juga sebenarnya sedikit-sedikit mengerti tentang kitab suci yang dipakai oleh Gereja Katolik. Seperti yang ada di hadapan saya ini, seperti ini ya, mudah-mudahan kelihatan. Ini ada Alkitab Deuterokanonika. Nah, pasti kalian sudah tidak asing dengan istilah itu. Oh, Alkitab Deuterokanonika itu Alkitabnya orang Katolik, kan begitu. Lalu Alkitabnya orang Protestan atau di luar Katolik biasanya tidak memakai Deuterokanonika. Nah, kita nanti akan melihat yang proto itu yang mana, yang deutero yang mana. Sebenarnya kalau dalam kitab suci ini sudah ada pembagiannya. Oh, yang proto yang ini, yang deutero yang ini. Nah, nanti sedikit mungkin kita akan bahas alasannya kenapa ini disebut proto, kenapa ini disebut deutero, lalu kenapa Deuterokanonika diterima oleh Gereja Katolik sedangkan Gereja Reformasi tidak menerima yang Deuterokanonika. Nanti kita akan melihat sedikit secara ringkas. Sekali lagi ini hanya kulit-kulitnya saja atau dasar-dasar pengetahuan umumnya saja. Lalu yang keempat itu tentang kitab suci perjanjian lama. Ya, kita akan melihat kitab Kejadian secara singkat, kitab Ulangan, kitab Yosua, Makabe, Raja-Raja dan seterusnya. Itu nanti kita akan melihat secara ringkas, baik itu dalam pemahaman, penjelasan materi, maupun nanti dalam presentasi, dalam tugas yang akan kalian kerjakan dan akan kalian kumpulkan. Seperti apa bentuknya nanti kita akan lihat. Lalu yang keempat itu dunia perjanjian lama. Dunia perjanjian lama yang kita soroti, yang mau disoroti ini adalah tentang geografis dan sejarahnya. Dunia perjanjian lama kita tahu bahwa perjanjian lama